Baik, dalam sebuah lomba matematika, peserta diwajibkan mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Jika banyaknya soal ada 100, maka pernyataan yang benar berdasarkan permasalahan di atas sebagai berikut. Oke, perhatikan di sini kita punya pelan-pelan ya, kita jabarkan bahwa yang diketahui di soal ini kita punya soalnya 100, berarti N-nya 100. Kemudian kita punya P-nya adalah 1 dibagi 5, maka akibatnya Q-nya adalah 4/5. Nah, maka di sini diferensi statistik yang bisa kita dapatkan dari data binomial ini, kita punya rata-rata Pi itu sama dengan N kali P, maka kita punya 1/5 kali 100. Nah, di sini kita punya 20 ya. Maka di sini nomor 1 dia kenyataannya benar karena ketika kita cari memang dia 100/5 adalah 20. Kemudian untuk sigmanya adalah akar dari N kali P kali Q gitu kan. Nah, berarti kita punya di sini akar dari N, berarti kita punya 100 kali 1/5 kali 4/5. Maka kita punya di sini adalah akar 16. Nah, ini untuk standar deviasinya. Kalau variansi berarti kita punya sigma kuadrat. Sigma kuadrat berarti tinggal kita kuadratkan sigmanya, maka kita punya 16. Jadi di sini betul juga untuk pernyataan nomor 2. Kemudian perhatikan peluang siswa mengerjakan 5 soal dengan benar adalah ini. Perhatikan di sini kita punya P dari 100 itu X-nya sama dengan 5, maka kita punya kombinasi 105 dikalikan dengan 1/5 pangkat 5 dikalikan dengan 4/5 pangkat 95. Gini ya. Jadi karena di sini kita punya 5 soal benar, jadi dia seperti ini, maka kita punya di sini jawabannya juga tepat. Jadi di pernyataan 3 juga tepat. Baik, soal selanjutnya. Diketahui tabel probabilitas sebagai berikut, maka nilai dari Px kurang dari sama dengan 3. Ini mudah banget ya, jadi kita tinggal cari Px kurang dari sama dengan 3, itu adalah Px sama dengan 0, ditambah dengan Px sama dengan 1, ditambah dengan Px sama dengan 2, ditambah dengan Px sama dengan 3. Oke, tinggal kita cari di sini 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,4 ditambah 0,2. Maka kita punya 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 2 9. Kita punya hasilnya 0,9. Itu kalau misalkan mau cara lebih panjangnya, jadi kita urutkan dari 1. Kalau mau cara lebih cepatnya, kita punya Px kurang dari sama dengan 3 itu bisa dicari dengan 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan Px sama dengan 4, Px sama dengan 4. Nah, di sini kita punya Px sama dengan 4, itu nilainya adalah 0,1, maka kita punya 1 dikurangi 0,1. Nah, di sini 0,9. Jadi kita ulang kurangkan yang ujung aja. Seperti itu. Gampang kan? Oke, perhatikan di sini. Soal selanjutnya, Ana memiliki peluang lulus mata ujian bahasa Inggris itu 0,6, maka di sini ada peluang suksesnya adalah 0,6. Kemudian berarti karena ini adalah peluang sukses, maka kita punya peluang gagalnya kebalikannya, 1 dikurangi 0,6 yaitu 0,4. Selanjutnya kita punya dia mengikuti ujian 5 kali, maka N-nya adalah 5. Kemudian ditanyakan dari yang diketahui ini adalah P untuk X sama dengan 2. Kita punya rumusnya adalah kombinasi 52 dari 0,6 pangkat 2 dikalikan dengan 0,4 pangkat 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, di sini kita punya
5 faktorial, kita punya 5 kali 4 kali 3 faktorial, kemudian yang di bawah 5 dikurangi 2, kita punya 3 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu 2 kali 1, maka di sini kita punya 3 faktorial bagi 3 faktorial 1, kemudian 2, kemudian 4 bagi 2, kita punya di sini adalah 2, maka 2 kali 5 kita punya 10. Nah, kemudian di sini 0,6 kuadrat kita punya 0,36, kemudian di sini kita punya 0,4 pangkat 3, berarti kita punya 16 kali 4 yaitu 0,064. Nah, di sini perhatikan ya, karena kita punya 10 di sini, kita kalikan 0,064 di sini, maka kita punya 0,36 dikalikan dengan 0,64. Nah, perhatikan di sini 64 dikalikan 36. Nah, 4 kali 6 itu adalah 24, 4 nyimpen 2, 6 kali 6 itu 36, maka kita punya 38 di sini. Kemudian 4 kali 3 adalah 12, nyimpen 1. Kemudian 6 kali 3 18, kita punya 19 di sini. Lalu kita jumlahkan 4, 10, nyimpen 1, 13, 2. Nah, terus kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, maka kita punya 0,2304. Untuk jawabannya berarti 0,2304. Itu adalah peluang dalam 5 kali percobaan Ana mendapatkan 2 nilai bahasa Inggrisnya lulus.